Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lini Maisita dari kelas Ekonomi Islam B. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang syirkah. Nah, yang pertama itu definisi syirkah. Syirkah secara etimologi didefinisikan sebagai kata yang berasal dari kata istirak yang berarti perkongsian. Nah, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 mendefinisikan syirkah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sehingga syirkah yaitu persekutuan atau perkongsian dua orang atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa, di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Nah, adapun dasar hukum syirkah dalam Quran surah An-Nisa ayat 12 yang artinya mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Nah, adapun hadis Rasulullah SAW yang artinya pertolongan akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu selama mereka tidak saling mengkhianati. Nah, adapun jenis-jenis syirkah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu syirkah amlak, yaitu perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Syirkah amlak terbagi menjadi dua. Yang pertama syirkah amlak ikhtiari, yaitu perkongsian sukarela. Nah, yaitu kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Contohnya dua orang yang sepakat untuk membeli suatu barang, misalnya membeli sebuah mobil truk untuk angkutan barang. Nah, yang kedua itu syirkah amlak ijbari atau perkongsian paksa, yaitu perkongsian di mana pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa terhindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum. Contohnya saja itu pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua syirkah ukut, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha, baik barang maupun jasa, dan pembagian keuntungannya. Nah, adapun syarat syirkah ukut, yang pertama bisa diwakilkan. Pihak lain bisa jadi wakil kita dalam perkongsian. Yang kedua itu jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Yang ketiga bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tertentu. Tidak dibenarkan salah satu pihak menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu. Nah, adapun pembagian syirkah ukut terbagi menjadi 4. Yang pertama itu syirkah inan, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan setiap pihak bekerja sama memberikan kontribusi kerja dan modal. Keuntungan dan kerugian dibagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Nah, yang kedua itu syirkah abdan, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang hanya menyertakan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Misalnya itu kerjasama penjahit untuk menerima orderan pembuatan seragam sekolah. Nah, yang ketiga itu syirkah wujuh, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja karena memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Jenis syirkah ini kemungkinan pihak membeli barang secara kredit dan menjualnya secara tunai. Jenis syirkah ini juga tidak membutuhkan modal kerja karena pembelian secara kredit. Jenis syirkah ini juga disebut pula dengan syirkah piutang. Yang terakhir itu syirkah mufawadah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih.
Nah, di mana jenis syirka ini merupakan gabungan dari 3 syirka yang saya sebutkan tadi. Syirka ini diperbolehkan karena penggabungan syirka sebelumnya telah memenuhi rukun dan syarat pelaksanaan syirka. Nah, adapun implementasi syirka dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan syirka dalam perbankan syariah antara lain yang pertama itu pembiayaan dalam modal kerja. Dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua itu pembiayaan investasi, dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Yang ketiga pembiayaan secara indikasi, baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang syirka. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.